يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang masalah teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang konsep mabni dan mu'rab yang masih belum tuntas. Namun sebelum lebih jauh melanjutkan kajian tentang masalah ini, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk program kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Kemarin banyak kita membahas tentang konsep mabni dan mu'rab, terutama tentang paradigma, yang kalau seandainya kita simpulkan itu semacam ini. Ya. Jadi seperti yang kemarin kita tegaskan bahwa kajian tentang mabni dan mu'rab itu bagaimanapun juga tidak bisa dilepaskan dari pola hubungan antara amil dan ma'mul. Itu kemarin sudah kita tegaskan. Ya. Amil adalah sesuatu yang mempengaruhi, sesuatu yang memaksa, sedangkan ma'mul adalah sesuatu yang dipengaruhi atau yang dipaksa. Ya, secara umum memungkinkan yang namanya ma'mul itu diklasifikasikan menjadi dua. Ya, ada yang masuk dalam kategori fi'il, ada yang masuk dalam kategori isim. Itu semacam itu, ma'mul itu. Ya. Pun juga demikian, fi'il dibagi menjadi dua kategorinya, kaitannya dengan apa yang sedang kita kaji. Ya. Ada yang termasuk dalam kategori mabni, ada yang masuk dalam kategori mu'rab. Begitu. Pun juga demikian, yang isim seperti itu juga, ada yang masuk dalam kategori mabni, ada yang masuk dalam kategori mu'rab. Begitu. Seperti yang kemarin kita tegaskan, kalau seandainya ma'mulnya berupa kalimat fi'il, kalau seandainya yang dipengaruhi itu berupa kalimat fi'il, ketika fi'ilnya termasuk dalam kategori mabni, maka amil itu tidak memiliki pengaruh dan tidak memiliki efek apapun terhadap fi'il yang mabni. Sehingga kita tulis di sini, la atharo. Tidak ada pengaruh. Amil yang masuk pada ma'mul, yang berupa fi'il yang mabni, la atharo. Tidak ada pengaruhnya. Sehingga seperti yang kemarin kita tegaskan, ketika misalnya ma'mulnya berupa fi'il mabni, tidak relevan untuk kemudian bertanya, apakah kemudian ini dibaca rofa, nasab, atau jazm. Ini sama sekali tidak relevan. Pertanyaan rofa, nasab, dan jazm itu sama sekali tidak relevan dalam konteks ma'mul yang berupa fi'il yang mabni. Ya kan? Itu semacam itu. Sedangkan kalau seandainya ma'mulnya berupa fi'il yang mu'rab, ini lahu atharun. Ya, lahu atharun. Maka ada pengaruhnya di sini. Kalau seandainya misalnya amilnya itu adalah menuntut untuk dibaca rofa, maka di sini dibaca rofa. Kalau seandainya amilnya itu menuntut untuk dibaca nasab, maka ma'mul yang berupa fi'il yang mu'rab itu nanti juga dibaca nasab. Kalau seandainya ma'mul amilnya itu masuk pada fi'il yang mu'rab yang menuntut untuk kemudian dibaca jazm, maka yang namanya fi'il juga harus dibaca jazm. Ini menurut saya bisa memetakan, ya. Saya sangat fanatik pada peta dan peta konsep berpikir, ya. Jadi saya ulangi lagi,
kalau seandainya kita berbicara tentang yang namanya mabni mu'rab, maka tidak bisa tidak, maka mabni dan mu'rab itu kaitannya adalah pola hubungan antara amil dan ma'mul. Sedangkan ma'mul itu bisa diklasifikasikan menjadi dua, ada yang berkategori fi'il, ada yang berkategori isim. Fi'il secara umum seperti bab yang sedang kita hadapi ini adalah ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ketika ma'mulnya berupa fi'il yang mabni, maka amil yang masuk, saya ulangi lagi, ketika ma'mulnya berupa fi'il yang mabni, maka amil yang masuk pada fi'il yang mabni ini la atharo, tidak ada pengaruhnya. Amil yang menuntut rofa misalnya tidak akan menjadikan fi'il mabni itu dibaca rofa, pun juga demikian. Amil yang menuntut untuk kemudian fi'il dibaca nasab tidak bisa kalau seandainya masuknya pada fi'il yang mabni, tidak bisa menjadikan fi'il yang mabni itu dibaca nasab, pun juga demikian kaitannya dengan jazm. Amil baru bisa berpengaruh pada fi'il ketika fi'ilnya berupa mu'rab. Ini lahu atharun, ada pengaruh. Amil rofa pada akhirnya berdampak pada ma'mul yang berupa fi'il mu'rab untuk dibaca rofa. Ya kan? Amil yang amil yang menasab itu berpengaruh pada ma'mul yang berupa fi'il yang dibaca yang mu'rab untuk kemudian dibaca nasab dan seterusnya. Ini kalau seandainya dicontohkan misalnya yaf'ulu, ayyaf'ula, lam yaf'ul. Itu semacam itu, ya. Jadi penting. Lah, bagaimana kaitannya dengan isim? Ini yang penting untuk kemudian ditegaskan. Ini yang menjadi kajian kita. Paradigma berpikir kita ketika kita berkaitan dengan isim ternyata beda dengan kalimat fi'il. Yang secara ekstrim ada perbedaan pengaruh antara fi'il yang mabni dan mu'rab. Itu semacam itu. Untuk kalimat isim sebenarnya apakah itu masuk pada kalimat mabni, isim yang mabni atau mu'rab? Ini lahu atharun kabeh. Lahu atharun semuanya. Lahu atharun. Ya. Lahu atharun. Ini saya hapus saja ya. Ini kan sudah selesai. Nah, gitu. Lahu. Ini lahu atharun. Nah, ini lahu atharun. Bedanya apa? Kalau ini lahu atharun walaisa lahu alamatun. Walaisa lahu alamatun. Ya, amil itu memiliki pengaruh kepada ma'mul, akan tetapi tidak ada tanda yang kemudian dijadikan sebagai pegangan bahwa dia sedang dibaca rofa, nasab, atau jer. Tapi kalau mu'rab, lahu atharun walahu alamatun. Bedanya begitu. Tetap fi'il isim mabni ini pada akhirnya bisa berhukum rofa, nasab, dan jer. Nah, begitu ya. Ini kerangka berpikir kita. Jadi isim yang mabni ini tetap pada akhirnya apakah dibaca rofa, nasab, atau jer, lahu atharun. Amil yang masuk pada ma'mul yang berupa isim yang mabni, tetap pada akhirnya amil itu bisa berpengaruh pada isim yang mabni itu, akan tetapi laisa lahu alamah, tidak memiliki tanda. Ya, tidak memiliki tanda. Saya contohkan misalnya. Ya. Saya contohkan misalnya. Gitu. Misalnya seperti lafaz hadza. Misalnya hadza kitabun. Ya, hadza kitabun misalnya. Rafa di sini. Kalau seandainya ini saya masuk inna hadza kitabun. Ya. Kemudian kalau seandainya saya masuki kana hadza misalnya hadza kitaban, atau ya kana hadza kitaban misalnya. Perhatikan di sini. Hadza termasuk dalam kategori isim isyarah. Di sini rafa. Ya kan? Jadi ada hukum rafa. Hadza di sini juga isim isyarah.
karena dimasuki inna, amil inna, maka di sini berhukum nasab. Akan tetapi bedanya dengan yang mu'rab, kalau ini walahu alamatun, dia punya tanda. Kalau ini walaisa lahu alamatun, tidak memiliki tanda. Ya. Jadi isim yang mabni ketika dimasuki amil, ma'mul yang berupa isim yang mabni ketika dimasuki amil, tetap amil itu memiliki dampak dan pengaruh. Amil yang nasab pada akhirnya, amil yang menuntut nasab pada akhirnya berdampak, memiliki pengaruh pada isim yang mabni untuk kemudian isim tersebut dibaca rofa, dibaca nasab, dibaca jer. Pun juga demikian. Amil yang merofakkan itu berpengaruh, amil yang merofakkan, menasobkan, mengejarkan itu berpengaruh pada makmul yang berupa isim yang mu'rab. Ya, bedanya adalah untuk kemudian dibaca rofa, nasab dan jer. Bedanya kalau seandainya mabni laisa lahu alamah, tidak memiliki tanda. Kalau seandainya mu'rab lahu alamatun. Ya, lahu alamatun. Ja'a misalnya, kalau yang gampang ini, Ja'a Muhammadun rofa, Ra'aitu Muhammadan nasab, Marortu bi Muhammadin. Itu semacam itu. Ya, jadi petanya ini enak seperti ini menurut saya. Ya, dibedakan makmulnya apakah berupa fi'il atau berupa isim. Ya, kalau isim itu mabni dan mu'rab itu sama-sama punya pengaruh, yang namanya amil itu, cuman bedanya kalau mabni laisa lahu alamatun, tidak memiliki tanda. Kalau seandainya mu'rab lahu alamatun, memiliki tanda i'rab. Ya, ini ada tanda i'rabnya. Dhammah, fathah, kasrah. Bandingkan dengan misalnya jaa hadza al-waladu. Fa'il di sini sama dengan ini fa'il. Ra'aitu hadza al-walada. Ya, di sini maf'ul bih, nasab, ya. Marartu bihadza al-waladi. Ya, bihadza al-waladi. Di sini jar. Ya kan? Tetap amil ja'a bisa mempengaruhi hadza sehingga dibaca rafa. Amil ra'a itu mempengaruhi hadza sehingga dibaca nasab. Amil bi di sini mempengaruhi hadza sehingga dibaca jar. Akan tetapi laisa lahu alamah. Karena ini termasuk dalam kategori yang mabni, meskipun lahu atharun, amil ini memiliki pengaruh kepada makmul yang berupa isim yang mabni ini, tapi tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa dia dibaca rofa, tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa dia dibaca nasab, tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa dia dibaca jer. Tapi kalau seandainya isimnya berupa mu'rab, di samping memiliki pengaruh, juga ada tandanya bahwa dia dibaca rofa, bahwa dia dibaca nasab, dan bahwa dia dibaca jer. Ini menurut saya peta konsep yang bagus. Ya, ini peta konsep yang bagus. Itu semacam itu. Ya, dalam konteks inilah kemudian kemarin yang sempat saya singgung itu, tapi tidak tuntas. Akhirnya kita menemukan sebuah konsep, gitu ya, tentang harokat. Di sini pada akhirnya memunculkan harokatul bina. Di sini memunculkan harokatul i'rab. Begitu, ya. Jadi dalam konteks amil yang masuk pada makmul yang berupa isim yang mabni, kita akan bertemu pada harokatul bina. Apa harokatul bina itu? Harokat yang ada pada isim-isim yang mabni. Harokat pada isim ada di sini dhammah, ada di sini fathah, ada di sini kasroh. Harokatul bina, harokat yang ada pada isim yang mabni, ketika dhammah tidak menunjukkan bahwa dia rofa. Begitu. Ketika fathah tidak menunjukkan bahwa dia nasab. Ketika kasroh tidak menunjukkan bahwa dia jer. Lain dengan harokatul i'rab. Harokatul i'rab itu kalau seandainya begini kita tulis kasroh, dhammah menunjukkan rofa dia. Ya, dhammah menunjukkan rofa, kemudian fathah menunjukkan nasab, kemudian kasroh menunjukkan jer. Saya ulangi lagi. Ketika kita berkaitan dengan makmul yang berupa isim yang mabni dan mu'rab ini, pada akhirnya kita bertemu dengan sebuah konsep tentang harokat. Harokat itu ternyata ada dua, harokatul bina dan harokatul i'rab. Harokatul bina itu adalah ketika dhammah tidak menunjukkan rofa, harokat yang masuk pada isim-isim yang mabni.
Sehingga karena ini adalah masuk pada isim mabni, maka dhammah tidak menunjukkan bahwa dia rofa, fathah tidak menunjukkan bahwa dia nasab, kasroh tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah jar. Itu namanya harokatul bina. Sedangkan harokatul i'rab, dhammah menunjukkan rofa, fathah menunjukkan nasab, kasroh menunjukkan jar. Saya contohkan misalnya. Ya. Ini dhammah misalnya. Ja'a Muhammadun. Dhammah di sini menunjukkan dia rofa, fa'il. Ya. Ra'aitu Muhammadan misalnya, di sini fathah di sini menunjukkan bahwa dia dibaca nasab sebagai maf'ul bi. Ya. Marartu bi Muhammadin di sini, kasroh di sini menunjukkan bahwa jar. Tapi tidak dalam konteks ketika misalnya yang namanya harokat itu terdapat pada isim-isim yang mabni. Bisa dicontohkan? Bisa. Misalnya kata-kata misalnya aqsamuhu wa aqsamuhu, dilihat di sini dhammah di sini. Hu di sini adalah menjadi mudhafun ilaihi, aqsam di sini menjadi mudhaf. Ya kan? Hu di sini menjadi mudhaf ilaih, aqsam di sini menjadi mudhaf. Karena mudhaf ilaih di sini maka berhukum majrur, akan tetapi di sini kok di dhammah, kok tidak wa aqsamuhi. Hu yang ada di sini, dhammah yang ada di sini adalah masuk pada isim dhamir. Isim dhamir termasuk dalam kategori isim yang mabni. Karena demikian, dhammah yang ada di sini tidak menunjukkan bahwa dia itu sedang dibaca rafa. Ya kan? Misalnya saya contohkan. Kita buka misalnya. Kita buka misalnya. Ini ka. Ini ka. Kita buka. Fathah tidak menunjukkan nasab. Ka di sini sama. Ini sedang menjadi mudhafun ilaihi. Sedang menjadi mudhafun ilaihi. Kaf di sini sedang menjadi mudhaf ilaih yang berarti berhukum majrur. Tapi kenapa kok di fathah? Fathah yang ada di sini adalah fathah yang ada pada isim dhamir. Ini disebut sebagai harokatul bina, sehingga dhammah tidak menunjukkan rafa, fathah tidak menunjukkan nasab, kasroh juga tidak menunjukkan jar. Ya, saya contohkan lagi misalnya. Ini yang contoh dalam konteks fi'il misalnya ya. Dalam konteks fi'il misalnya. Antara saya mengatakan misalnya qultu dengan qulta dengan qulti, sama posisinya ini. Tu yang ada di sini semuanya disebut sebagai dhamir rafa' mutaharrik. Ini kedudukannya menjadi fa'il semua. Ini jadi fa'il. Ini jadi fa'il. Ini jadi fa'il. Semua ini. Ya kan? Dhammah yang ada di sini itu adalah masuk pada isim yang mabni. Karena masuk pada isim yang mabni dalam hal ini adalah dhamir rafa' mutaharrik, ini tidak menunjukkan dia rafa'. Fathah yang ada di sini tidak menunjukkan bahwa dia sedang berhukum nasab. Kasroh yang ada di sini tidak menunjukkan bahwa dia sedang berhukum jar. Begitu. Ini namanya harokatul bina. Jadi harokatul bina itu adalah harokat yang muncul yang terdapat dalam isim-isim yang mabni. Ketika harokatnya itu adalah harokatul bina, karena kita yakin bahwa ini adalah termasuk dalam kategori isim-isim yang mabni, maka dhammah yang ada di situ tidak menunjukkan bahwa dia dibaca rofa, fathah yang ada di situ tidak menunjukkan bahwa dia dibaca nasab, kemudian kasroh yang ada di situ tidak menunjukkan bahwa dia sedang dibaca jar. Harokatul bina pertimbangannya adalah lil munasabah, untuk penyesuaian. Apakah penyesuaiannya dengan dhamir? Ini penyesuaian disesuaikan bisa dengan dhamir, ya, kata gantinya. Ini saya sedang kepingin ngomong saya telah berkata. Kalau saya berarti tu. Kamu laki-laki telah berkata, ya kulta, laki-laki di sini, munasabahnya di situ. Ya, disesuaikan dengan konteksnya. Saya kepingin saya mengatakan, saya mengatakan, ya, berbicara saya mengatakan. Ketika saya mengatakan, berarti adalah, di sini adalah, dhamirnya adalah mutakallim wahdah. Tapi ketika kamu laki-laki, maka kulta di sini. Ketika kamu perempuan yang berbicara, maka kulti di sini. Maka harokat yang ada di sini lebih pada penyesuaian. Penyesuaian dengan konteksnya. Karena di sini yang berbicara itu adalah orang, orang pertama tunggal, mutakallim wahdah, maka kultu.
Ketika mukhatab, orang yang diajak bicara laki-laki tunggal, maka kulti. Ketika misalnya mukhatabah, orang laki-laki, perempuan tunggal yang diajak bicara, maka kulti. Ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa amil yang masuk pada makmul yang berupa isim, ya, itu semuanya berpengaruh amil itu. Apakah isimnya berupa mabni atau mu'rab? Akan tetapi bedanya, kalau yang mabni hanya lahu atharun walaisa lahu alamatun. Ada pengaruh tapi tidak ada tandanya. Kalau mu'rab lahu atharun, ada pengaruh, atharun itu pengaruh, walahu alamatun, dan juga ada tandanya. Ya. Ada pengaruh dan tapi tidak ada tandanya. Ada pengaruh tapi tidak ada tandanya. Itu kalau yang bedanya. Karena demikian maka akhirnya konsep ini memunculkan pada ada konsep harokatul bina, ada konsep harokatul i'rab. Harokatul bina adalah harokat yang terdapat pada isim-isim yang mabni, sedangkan harokatul i'rab adalah harokat yang muncul pada isim-isim yang mu'rab. Karena demikian ada perbedaan. Kalau harokatul bina, karena ini adalah muncul pada isim-isim yang mu'rab, dhammah menunjukkan rafa, fathah menunjukkan nasab, kasroh menunjukkan jer. Sedangkan harokatul bina, harokat yang terdapat pada kalimah-kalimah isim yang mabni, itu dhammah tidak menunjukkan rafa. Hu di sini dhammah, ini statusnya menjadi mudhafun ilaihi. Kok di dhammah, kok tidak hi? Ini munasabah, disesuaikan dengan kalimat harokat huruf sebelumnya yang sudah dhammah. Kalau seandainya di sini ala, misalnya ala aqsamihi, menjadi berubah dibaca kasroh. Perubahan itu munasabah. Munasabah dalam konteks fa'ilnya, munasabah harokat huruf sebelumnya. Saya ulangi lagi, munasabah kesesuaian itu bisa jadi disesuaikan dengan pelakunya itu siapa. Bisa jadi dikaitkan dengan harokat sebelumnya itu apa. Aqsamuhu, bisa aqsamihi. Itu semacam itu. Itu munasabah. Ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa amil yang masuk pada makmul yang berupa isim, itu konsepnya semacam itu. Ya. Jadi itu. Sekarang selanjutnya saya akan berbicara lanjutan tentang kemarin yang masih belum tuntas juga. Saya kepingin lebih sistematis lagi, ya, agar para peserta, para pemirsa yang ada di rumah itu bagus pemahaman tentang mabni dan mu'rab. Begitu. Ya. Apa sih mabni itu? Apa mu'rab itu? Seperti yang saya katakan kemarin, sekedar mengurang. Mabni, mu'rab. Apa mabni itu? Mabni itu adalah kalimat isim yang harokat huruf akhirnya. Kalimat isim yang harokat huruf akhirnya, harokatnya itu tidak mengalami perubahan apapun meskipun dia dimasuki oleh amil. Sedangkan mu'rab, harokat huruf akhirnya memungkinkan terdapat perubahan sesuai dengan amil yang memasukinya. Itu begitu. Ya. Yang penting dalam kaitannya dengan ini adalah pembagian amil. Pembagian mabni. Mabni itu ada yang masuk dalam kategori yang wad'i. Ini istilah saya. Ada yang sifatnya aridhi. Begitu. Apa yang dimaksud dengan wad'i itu? Sejak awal dari sononya, dalam kondisi apapun, maka isim-isim yang masuk dalam kategori yang mabni ini tetap selalu dianggap sebagai mabni. Bukan karena konteks, tapi karena memang sejak awal dia masuk dalam wilayah yang mabni. Apa saja itu? Nah, ini yang harus dihafal. Di sini ada yang disebut sebagai isim dhamir. Maksudnya apa? Kalau seandainya kita bertemu dengan isim dhamir, maka di situ pasti mabni. Harokat yang ada di situ pasti harokatul bina, bukan harokatul i'rab. Ada isim isyarah di sini. Begitu ya? Kalau seandainya kita bertemu dengan kata petunjuk, ya, maka harokat huruf akhirnya tidak akan berubah-ubah. Hadza itu tidak akan berubah menjadi hadzu, tidak akan berubah menjadi hadzi. Hadza ya hadza. Itu semacam itu. Harokat yang ada di situ disebut sebagai harokatul bina, bukan harokatul i'rab. Dzalika, ka di situ tidak kemudian menunjukkan bahwa di situ sedang dibaca nasab. Karena ka di situ adalah merupakan harokatul bina. Kok tahu kalau itu harokatul bina? Karena ini masuknya pada isim yang mabni. Itu semacam itu.
Kalau seandainya kita bertemu dengan isim mausul, kata sambung, isim mausul itu alladzi tidak akan berubah menjadi alladzu, yang lain nggak mungkin berubah. Ya, itu semacam itu. Isim mausul dalam kondisi mabni terus. Ini yang nggak pernah kita bahas, isim istifham. Misalnya, isim istifham. Misalnya, ya kan? Misalnya, man rabbuka. Man rabbuka, iku, utawi. Perhatikan, ya kan? Man di sini khabar muqaddam. Man di sini sebagai khabar muqaddam. Rabbuka di sini adalah sebagai mubtada' muakhar. Ya. Man di sini sebagai khabar muqaddam. Khabar muqaddam itu hukumnya rafa. Akan tetapi di sini disukun. Perhatikan di situ. Ya. Kenapa? Karena harokat yang ada di sini sukun tidak menunjukkan jazm di sini. Karena di sini adalah harokatul bina. Kok tahu kalau harokatul bina? Iya, karena ini mabni. Kalau seandainya sudah kita bertemu dengan istifham, apapun itu, ya kan? Misalnya kaifa haluka. Ini khabar muqaddam, mubtada' muakhar. Kenapa kok khabar muqaddam, mubtada' muakhar? Nanti ketika sudah waktunya, sudah bab mubtada' khabar, kita akan membahas tentang ini. Ini kaifa. Khabar itu rafa. Tapi kok fathah di sini? Iya, di sini harokatnya harokatul bina. Kok tahu harokatul bina? Kaifa ini adalah istifham, pertanyaan di sini. Karena pertanyaan, maka di sini ini harokat yang ada ketika fathah tidak menunjukkan bahwa dia nasab, ketika dhammah tidak menunjukkan bahwa dia itu dibaca rofa, sedang dibaca rofa, ketika kasroh misalnya tidak sedang menunjukkan bahwa dia itu sedang dibaca jar. Istifham, kalau seandainya kita bertemu dengan istifham, ya, kata yang menunjukkan pertanyaan, apa? Apa namamu? Masmuka misalnya. Apa namamu? Masmuka misalnya. Ma di sini itu adalah termasuk dalam kategori istifham. Setiap isim istifham itu termasuk dalam kategori yang mabni, maka tidak mungkin terjadi perubahan di sini. Ya, ma ini ya tetap dalam kondisi ma. Itu semacam itu. Apalagi yang termasuk dalam kategori yang wad'i ini, yang sejak awal dari sononya sudah ada ketetapan bahwa itu adalah termasuk dalam kategori yang mabni, itu adalah isim syarat. Apa isim syarat itu? Isim yang artinya membutuhkan jawaban maka. Saya ulangi lagi, isim syarat. Isim syarat itu adalah isim yang artinya membutuhkan jawaban maka. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini mang kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Misalnya begitu. Fal yukrim dhaifahu. Man di sini mubtada. Kok sukun lagi, Ustaz? Ya kan? Ini namanya syarat. Kenapa kalau syarat, Ustaz? Syarat termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Pokoknya bertemu dengan isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, dan kemudian isim fi'il. Isim fi'il, semuanya itu dari sononya sejak awal itu berhukum mabni. Tidak mungkin ini harokat huruf akhirnya dapat dipengaruhi oleh amil yang masuk. Ya pokoknya tinggal menghafalkan. Pokoknya, kena pokok ini sudah melampaui kaidah. Ya, harokat yang ada pada isim dhamir, huwa huma hum, hiya huma huwa misalnya. Wawunya di fathah itu, fathahnya harokatul bina. Anta antuma anta, kok gak antu? Jadi mubtada. Itu harokatul bina. Ya, dzalika, itu harokatul bina. Semuanya harokatul bina. Kalau seandainya ini masuk dalam kategori isim yang mabni. Ini yang saya istilahkan mabni yang sifatnya wad'i, mabni yang sejak awal dari sononya itu sudah ditetapkan sebagai isim yang mabni. Itu semacam itu. Ada juga yang sifatnya aridi. Aridi itu maksudnya kontekstual. Ya, ini tergantung pada konteksnya. Aridi itu tergantung pada konteksnya. Ya gitu, seperti itu. Ya. Seperti apa, Ustadz? Misalnya ini. Ya, kata-kata Muhammadun awalnya itu adalah mu'rab. Ya, sehingga jaa Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Tapi ketika dia sedang menjadi munada, ya, isim yang dipanggil yang dimasuki huruf nida, ya Muhammadu, ini terkenal dengan mabniun ala ma yurfa'u bihi.
Itu seperti itu. Ya rajulu. Rajulun asalnya ini adalah mu'rab. Tapi ketika dimasukin, ini namanya munada nakirah maksudah. Nanti pada akhirnya kita akan membahas ini. Ya kan? Ini namanya mabniyun ala ma yurfa'u bihi. Ketika dimasukin la allatil nafyil jinsi misalnya. La rajula. Itu semacam itu. Ya. Jadi penting untuk kemudian diketahui mana posisi-posisi itu kita yakini sebagai posisi yang mabni, mana yang mu'rab. Lah selain yang mabni itu termasuk dalam kategori yang mu'rab. Jadi ada wad'i, ada aridi itu ya. Aridi itu terjadi pada munada, terjadi pada la allatil nafil jinsi, terjadi pada ba'du dan qablu yang inqita anil idhofah, ba'du dan qablu yang inqita anil idhofah, terjadi pada misalnya adat murakkab mulai dari 11 sampai 19 dan seterusnya. Itu aridi semuanya. Itu karena konteks saja. Ya, bukan sejak awal diputuskan seperti itu. Konteksnya memang dia sedang menjadi adat murakkab. Dia sedang menjadi inqita anil idhofah dan seterusnya. Selanjutnya, untuk menyempurnakan apa yang dimaksud dengan mu'rab. Mu'rab itu adalah lafadz atau kalimah isim yang harokat huruf akhirnya memungkinkan terjadi perubahan karena dimasuki oleh hamil. Ya. Jadi mu'rab itu begitu, harokat huruf akhir, kita ngomong harokat huruf akhir, itu bisa berubah sesuai dengan amil, sesuai dengan tuntutan amil. Contohnya misalnya, Ja'a Muhammadun. Begitu, ya. Ja'a Muhammadun, misalnya. Ra'aitu Muhammadan, misalnya. Marortu bi Muhammadin, misalnya. Ini. Nah, ini harokat huruf akhirnya. Ngomong harokat huruf akhir. Harokatnya berubah. Dari dhammah ke fathah. Ini namanya mu'rab. Ciri-cirinya mu'rab itu apa? Ciri-ciri mu'rab ketika plus al, itu kemungkinan besarnya adalah mu'rab dia. Ketika ditanwin, kemungkinan besarnya adalah mu'rab. Ketika dimudhafkan, kemungkinan besarnya adalah mu'rab. Ciri-cirinya itu. Kalau seandainya ada lafadz, ada alnya, maka memungkinkan harokat huruf akhirnya mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan amil yang memasukinya ketika ada alnya. Ketika amilnya menuntut rofa, maka dia dibaca rofa, ada tandanya untuk itu, ya kan? Ketika kemudian dibaca amilnya yang masuk itu adalah menuntut yang dibaca nasab, ya akan dibaca nasab pun juga demikian. Ya, kalau yang ada alnya misalnya ja'a ar-rajulu, ra'aitu ar-rajula, marartu bir-rajuli. Ini ada alnya. Cenderungannya kalau ada alnya itu adalah masuk dalam kategori mu'rab yang tanwin ini Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, yang idhofah, mudhof itu diantaranya ja'a ibnul ustadzi, ra'aitu misalnya ibnal ustadzi, ustadzi, marartu bi ibnil ustadzi. Ya, ini dimudhafkan. Itu semacam itu, ya. Secara umum begitu. Meskipun tanwin ini nanti meskipun mabni ada, tapi itu hanya terbatas pada waihin saja. Untuk membedakan antara yang ma'rifah dengan yang nakiroh itu tidak terlalu signifikan untuk kemudian kita tegaskan. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan masalah itu. Ya, apa ini? Ya, coba dianukan. Ini. Itu begitu ya. Jadi mungkin secara umum konsep tentang mabni mu'rab yang paling penting pikirannya. Saya sangat fanatik pada yang namanya sistematika. Ya. Ketika kita sudah ketemu sistematikanya, misalnya tadi amil ma'mul, ma'mul ada yang berupa kalimat fi'il, amil ma'mul ada yang berupa kalimat isim. Yang berupa kalimat fi'il itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ketika mabni itu la athar. Ketika yang mu'rab ada atharnya. Itu semacam itu. Kalau yang isim lahu atharun, bedanya lahu alamatun atau laisa lahu alamah. Itu yang menurut saya menjadikan kita bisa mudah mencerna. Menjadikan kita bisa mudah mencerna. Yang paling penting adalah bagi panjenengan, saya hanya tegaskan bahwa di sini banyak pengalaman. Untuk kemudian menjadikan anak dari tidak bisa menjadi bisa. Itu banyak pengalaman di pondok kami. Gitu ya.
Bahkan teman-teman yang sudah sarjana sekalipun, saya punya pengalaman di sini, ada dari Bandung, ya ada dari Kerawang, ada datang ke sini. Tapi itu mau hafalan. Hafalannya dua, hafalan yang namanya qawaid, hafalan yang namanya mufradat. Kalau seandainya kita tidak mau hafalan, jangan kemudian kita berandai-andai bahwa kita akan bisa membaca kitab. Karena sejatinya memang kitab itu adalah sesuatu yang sulit. Itu semacam itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.